Halo Technolovers. Ya, seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya, deretan peluang cantik berprestasi, salah satunya Rita Yuliana yang pernah viral karena kemampuannya berbahasa Mandarin. Kini, sosok Rita terseret dalam skandal. Ia menyebut dirinya memiliki hubungan spesial dengan Irjen Verdi Sambo. Istri Verdi, Putri Chandrawati, yang belum lama ini diberitakan menerima perlakuan semena-mena dari ajudannya, justru membongkar sebuah fakta mencengangkan dari Verdi. Bagaimana karir dan hubungan Ibtu Rita Yuliana dan Irjen Verdi Sambo? Akan aku ulas lengkap berikut ini. Polisi tembak polisi. Kasus yang masih dalam penyidikan, berujung panjang, berlarut hingga menguak berbagai fakta. Bukti-bukti masih dalam proses pencarian agar kebenaran segera terungkap, malah membuat jalur yang justru mendatangkan kasus baru dan semakin menyulitkan. Ada apa sebenarnya? Belum selesai dengan tewasnya ajudan Putri Chandrawati, yakni Brigadir J, nama Rita kini ramai diperbincangkan. Insiden penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo mengundang beragam opini. Siapa yang tewas? Polisi. Siapa yang menembak? Polisi. Siapa yang menangkap? Polisi. Lalu, bagaimana Rita Yuliana? Bukankah juga termasuk polisi? Ada apa ini? Ada drama apa yang sedang berjalan di antara para polisi yang terlibat? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus menghadirkan nama baru? Bukan lagi fokus ke Putri Chandrawati, melainkan Rita Yuliana. Semakin diulik setiap pergerakannya. Mari kita lebih mengenal poluan cantik AKP Rita ini. Lulusan Akpol tahun 2013, lahir di Selong, Lombok Timur 1 Juli tahun 1992. Ia memulai karirnya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Si bungsu 4 bersaudara ini cukup aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Rita begitu populer di tanah air, khususnya di kalangan satuan polisi. Paras cantiknya dan prestasi yang dimiliki menjadikan ia memiliki banyak nilai plus sebagai polisi wanita. Rita Yuliana menjadi satu-satunya perwakilan Polri yang mendapatkan beasiswa International Law Enforcement Nation Officer Program di Beijing Foreign Studies University, Beijing, China tahun 2018. Program ini spesialis bahasa Mandarin yang diikuti oleh 33 negara di 3 benua, yakni Eropa, Asia, serta Afrika. Kala itu, Rita sangatlah membanggakan. Ia mendapat Hanyu Shopping Kausi atau HSK, ujian standarisasi kemahiran berbahasa Mandarin bagi penutur asing, yang sebenarnya hanya ditargetkan mencapai HSK level 3, tapi poluan cantik ini malah tembus HSK level 4. Kecerdasan Rita juga terlihat saat menjabat sebagai Kasat Lantas. Ia tegas dalam menjalankan tugas. Kerennya lagi, Rita pernah menorehkan prestasi ketika mengisi program pembuatan craft vaksin di layanan Satpasim Polres Lombok Timur yang pertama di Indonesia. Nah, program itu pun menjadi model bagi seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Terobosan baru itu membuat AKP Rita Yuliana diberi penghargaan oleh Kapolda NTB saat itu, Irjen Pol Muhammad Iqbal. Rita mendapat mutasi bertugas di Polda Metro Jaya sejak Januari tahun 2022 yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat. Yup, mutasi ini jadi hal biasa di institusi Polri. Rita mendapat penugasan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tentu jadi sebuah tantangan besar, maka tak heran karir cemerlangnya membawa Rita bertugas di ibu kota. Sebelum bertugas di Lombok Timur yang menduduki jabatan yang sama di Lombok Barat, Rita juga pernah menjabat di Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTB. Nah, saat bertugas di Subdit 4 Ditreskrimum, ia berhasil mengungkap kasus striptis medsos di kawasan pariwisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Sekarang kita beralih ke Irjen Verdi Sambo. Karir Verdi lebih mentereng lagi. Di dunia kepolisian, sosoknya sudah sangat terkenal. Menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam sejak 16 November tahun 2020. Rentetan kasus sukses ditangani,
seperti pengusutan bom bunuh diri Sarina Tamrin 2016, penyidikan kebakaran kantor Kejaksaan Agung, dan kasus penerbitan surat jalan palsu buronan Joko Chandra. Ferdy Sambo lulus Akpol tahun 1994, dilantik jadi Jenderal Bintang 2 asal Toraja, Sulawesi Selatan pada usia 48 tahun. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, 9 Februari tahun 1973 ini sedang mempertaruhkan karirnya. Kini karir Ferdy mulai merosot sejak dipromosikan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Sebelumnya ia menjadi Kapolres Purbalingga, kemudian dimutasi menjadi Kapolres Brebes, hingga ia dipercaya sebagai Kasubdit Kabar Reskrim Polri tahun 2016. Lalu pada 8 November tahun 2019, Ferdy didapuk sebagai Dirtipidum Barreskrim Polri. Setahun berselang, barulah Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz mempromosikan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri sesuai dengan jabatannya saat ini. Karir Ferdy hancur akibat kasus yang viral di jagat maya. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo dari jabatannya mulai 18 Juli tahun 2022. Deretan apresiasi yang diberikan seolah buyar seketika. Baik Ferdy maupun Rita harus dihadapkan dengan berita gempar yang melambungkan namanya. Menyoal hubungan spesial di balik insiden baku tembak antar polisi yang juga turut menyorot istri Ferdy. Kemunculan Rita Yuliana menjadi tanda tanya besar bagi publik yang memang sedang haus akan keingintahuannya dalam kasus itu. Sebab ditemukan beberapa keganjalan pada insiden baku tembak di kediaman Ferdy Sambo. Adu tembak peluru antara ajudan suami istri Brigadir J dan Baradae hendak diusut seluruhnya melalui kamera CCTV di rumah Irjen Ferdy ternyata mati akibat rusak. Itulah mengapa kematian Brigadir J menuai opini publik jadi suatu hal janggal yang semestinya dicari tahu segera kejadian sebenarnya. Ya, banyak yang menilai kematian Brigadir J ada kepentingan pribadi seseorang, bahkan dinilai untuk menutupi kasus lain agar tidak ketahuan. Sekian panjang perjalanan Ferdy dan Rita membangun karir cemerlang langsung sirna akibat kasus yang menjeratnya saat ini. Bagaimana jika skandal hubungan mereka benar? Sungguh miris Brigadir J jadi korban sebuah drama. Apa kabar sang istri atas kasus yang menimpa suaminya? Yang jelas kasus ini harus clear dan hukuman harus dijatuhkan kepada tersangka sesungguhnya.